Ai Fang tidak menyangka Cailin begitu bertekad, dan menundukkan kepalanya untuk sementara waktu. Dia menjadi wanita yang lemah lagi, dan berkata dengan takut-takut, "Saudari Cailin, tempat ini tidak bisa dihancurkan." Cailin tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, "Bisakah saya melihat suamimu?" Ai Fang tertegun sejenak, dan kemudian menunjukkan sedikit kepanikan. Dia berkata, "Suamiku, saudara perempuanku melihat apa yang dia lakukan." Cailin berkata dengan dingin, "Lihatlah, itu tidak buruk, mengapa saudara perempuanku tidak mau?" Begitu kata-kata ini keluar, Ai Fang membeku linglung. Cailin meliriknya, mengedipkan mata pada Yunyun, dan berkata, "Kakak Yunyun, kamu sudah siap?" Yunyun menjawab, "Oke." Saat dia berbicara, dengan satu gerakan tangan kanannya, sebuah sekop besar berwarna putih muncul di udara. Sekop itu menggantung pohon raksasa yang tinggi dan lurus di sebelahnya, dan dengan sekali klik, pohon raksasa itu putus di tengahnya. Ketika tangan ini terungkap, Ai Fang bahkan lebih bingung. Dia menatap kosong pada sekop raksasa di udara dan terdiam beberapa saat. Cailin melihat bahwa dia belum merespons, jadi dia melambai pada Yunyun, dan melihat sekop raksasa menghantam tanah, dan batu-batu besar di gunung runtuh menjadi bubuk dalam sekejap. Wajah Ai Fang memucat untuk beberapa saat dan dia berkata, "Suamiku, dia bersembunyi di tanah." Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Linger yang terkejut, tapi Xiao Yan dan Yunyun juga sangat terkejut. Seseorang bersembunyi di tanah, tanpa makanan atau minuman, dapatkah dia menanggungnya? Apalagi dia bersembunyi di bawah tanah, apa yang dia lakukan? Cailin menatapnya dengan dingin, "Sudah berapa lama?" Ai Fang bergumam, "Sudah setahun." Master Furukawa datang ke Gunung Yunlan setahun yang lalu dan mengatakan bahwa ada metode rahasia yang dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi. Saat itu, dia memiliki hubungan yang baik dengan adik perempuan juniornya. Kami juga mempercayainya dan mengatakan bahwa kami akan membawanya ke dunia bawah Gunung Yunlan, di mana dia diam-diam berlatih. Sudah hampir 1 tahun dan tidak ada yang terjadi. Membuat saya cemas. Setelah Xiao Yan mendengarnya mengatakan ini, dia juga memahami ide umum. Ada tempat tersembunyi di Gunung Yunlan, tapi apa latar belakang tempat ini? Aliansi mereka disebut Tianfu, dan mereka berani menyebutnya dunia bawah. Sepertinya ada beberapa sikat. Dalam hal ini, tidak mudah untuk menakut-nakuti ular. Dia berkata dengan santai, "Sianggong sudah pergi, dengan siapa kamu?" Melihat Linger dan Ai Fang memerah pada saat yang sama, keduanya tiba-tiba menjadi malu. Melihat adegan ini, Xiao Yan langsung mengerti hubungan keduanya. Yin dan Yang ini luar biasa. Bahkan gadis cantik seperti Linger bisa menaklukkannya. Xiao Yan melirik Linger secara tidak sengaja, dan melihat bahwa dia juga menatapnya dengan panik, wajahnya menjadi semakin merah. Ai Fang berkata dengan malu, "Pada hari-hari ketika Yun Lanshan berkultivasi, kami berdua berbagi asrama, dan kami bermain dengan santai, dan kami menjadi hubungan seperti itu." Xiao Yan berpura-pura bingung, tertawa, dan berkata, "Suamimu ada di bawah tanah. Jadi kami tidak dapat menggali 3 kaki di tanah. Tetapi kami masih harus menemukannya. Atau Anda dapat bekerja sama dengan kami. Selama seperti Anda jika kami bekerja sama dengan baik, kami tidak akan menggali tanah Gunung Yunlan." Namun, Yun Yun adalah petarung-petarung peringkat 9, selama dia mau menggali itu akan mudah. Petik 2. Ai Fang mengangguk lagi dan lagi. Dia berkata, saya percaya, saya bersedia bekerja sama." Xiao Yan menyeret Linger dan berkata, "Dia ada di tanganku. Jika kamu ingin bermain trik, konsekuensinya akan serius." Ketika dia bergerak, Cailin sangat gugup. Dia buru-buru berlari, mendorong Linger menjauh, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan memetik bunga liar di pinggir jalan." Begitu kata-kata ini keluar, Yunyun dan Yanran sama-sama tertawa, membuat Linger dan Ai Fang tercengang. Setelah Cailin mengatakan ini, dia melihat bahwa Linger tidak menjawab, dan terkejut untuk beberapa saat dia terkikik dan berkata, "Mengapa dia tidak menjawab?" Cailin berjalan mendekat, dia menarik Linger, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mendorongnya ke pelukan Xiao Yan. Linger bertanya dengan cemas, "Mengapa? Mengapa?" Cailin tersenyum dan berkata, "Aku merasakannya." Yun Yun dan Yanran terkikik, melihat ekspresi mereka, Linger menjadi semakin bingung. Xiao Yan dengan canggung membiarkannya bermain dengannya, tetapi terus mengedipkan mata pada Linger. Linger kewalahan dengan penampilannya, jadi dia membiarkannya bermain-main dengannya. Cailin berkata kepada Xiao Yan dengan dingin, "Peluklah." Xiao Yan tidak punya pilihan selain merentangkan tangannya dan memeluk Linger dengan erat.
Yun Yun terkikik ke samping, tapi matanya dipenuhi air mata. Yan Ran menutup matanya dan tidak tahan untuk melihat. Tapi sesuatu yang aneh terjadi, Linger aman dan sehat dalam pelukan Xiao Yan. Kailin menarik Linger dari pelukan Xiao Yan dan sangat terkejut. Dia bermain dengan Xiao Yan dan bermain dengan Linger lagi. Biarkan Xiao Yan merentangkan tangannya lagi. Cailin meraih Linger dan hendak mendorongnya ke pelukan Xiao Yan. Kemudian dia melihat sosok itu berkedip, dan dengan ledakan keras, Xiao Yan meraih sosok itu dengan erat. Kailin menatap Linger di tangannya, dan tetap di sana tanpa tersentuh. Melihat Xiao Yan lagi, dia melihat kedua mulut itu menyatu, saling berpelukan erat. Semburan cahaya merah muncul dari tubuh Xiao Yan dan dengan cepat membungkus mereka berdua. Linger melihat pemandangan aneh ini, dan wajahnya memerah untuk sementara waktu. Dia melihat ke sisi Yun Yun, tapi Yan Ran menghilang. Ternyata wanita ini menggantikannya. Ada beberapa penyesalan di hati saya. Tapi ada perasaan samar di hatinya. Sinar cahaya semakin kuat dan kuat, terus berputar, lalu miring ke satu sisi, dan kemudian bergerak ke atas dan ke bawah. Diiringi rintihan pelan, Kailin dan Yun Yun langsung terpesona. Mereka terkejut menemukan bahwa kelompok sinar cahaya itu sebenarnya bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Ai Fang, yang berada di samping, berkata dengan heran, kungfu macam apa ini? Dia melihat Linger, hanya untuk melihat Linger malu-malu, menunjukkan rasa malu yang kuat. Cailin menatap Yun Yun, dan kemudian pada Linger dan Ai Fang, Yun Yun membacakan implikasinya untuk beberapa saat. Dia menatap Cailin dengan ketidakpuasan. Linger tidak bisa menahan tawa. Murid Yun Lanzong bukanlah jenis hubungan yang dia miliki dengan Linger. Tetapi ada juga sedikit permintaan maaf di hatinya, dan dia dengan malu-malu berkata kepada Cailin, Yun Lanzong tidak mengajarkan keterampilan internal semacam ini, yang lain berbeda dari kita. Cailin tertawa. Dia berkata, Yan Ran tampaknya sangat kuat. Ai Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak iparku sangat kuat. Setelah berbicara, beberapa orang merasa bahwa membahas topik seperti itu tampak agak keluar dari barisan, dan pipi mereka memerah untuk sementara waktu. Cahaya itu akhirnya menghilang, memperlihatkan Xiao Yan dan Yan Ran yang sedang meringkuk bersama. Kailin dengan cepat memberi jalan bagi mereka, dan menunggu mereka di kejauhan. Xiao Yan berkata kepada Cailin, apa yang kamu lakukan? Cailin berkata dengan takjub, kali ini aku tidak mengambang di sungai. Xiao Yan tersenyum dan berkata, bagaimana kamu bisa melayang sepanjang waktu, sekali saja sudah cukup. Kailin juga tersenyum dan berkata, kami belum melayang. Xiao Yan tertawa keras dan berkata, jika kamu ingin mengapung, datanglah ke sini jika kamu ingin mengapung. Kailin memberinya tatapan putih dan berkata, kamu cantik, hanya melayang sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Yan Ran dengan satu mata, dan melihat pinggang dan selangkangannya merosot. Anda tahu dia menghabiskan semua energinya. Yun Yun melirik Yan Ran, dan melihat bahwa doukinya tiba-tiba menyelinap ke Dou Huang. Untungnya, itu tidak tergelincir ke bawah. Melihatnya seperti ini, dia tidak bisa bergejolak untuk sementara waktu. Lalu dia berkata kepada Xiao Yan, kembalilah dan istirahatlah sebentar. Xiao Yan memeluk Yan Ran dan berjalan perlahan ke dalam rumah. Yun Yun melihat bahwa Xiao Yan memegang Yan Ran dan merasa ada yang tidak beres, jadi dia mengambilnya dari tangannya. Yan Ran bersandar lembut di bahu Yun Yun dan berjalan perlahan menuju ruangan. Ai Fang dan Linger juga mengikuti, dan keduanya duduk di tepi tempat tidur, menatap Yan Ran yang berbaring di tempat tidur, merasa cemas. Ai Fang sedang memikirkan bagaimana melindungi suaminya, selama dia bisa menghentikan Yun Yun, dan jangan biarkan dia mengambil tindakan. Begitu dia bergerak, maka suaminya akan selesai. Dan bagaimana mengeluarkan suaminya dari tanah dan menjalani kehidupan normal dengannya juga menjadi masalah. Setelah keluar, jika Anda tidak bisa tinggal di tempat ini, maka pergilah ke tempat lain di benua Douqi. Bahkan penyamaran lebih baik daripada tinggal di sini. Linger khawatir Xiao Yan akan segera meninggalkan Gunung Yunlan. Dia sudah memiliki orang ini di hatinya. Begitu dia memikirkannya, dia akan mencoba mendapatkannya. Seorang wanita jatuh cinta dengan seorang pria, maka wanita itu akan menggunakan pikirannya untuk melemparkan dirinya pada pria itu. Dia telah memutuskan bahwa dia akan tetap berpegang pada pria ini selama sisa hidupnya. Di matanya, pria ini luar biasa, sangat luar biasa. Ini akan menjadi berkah seumur hidupnya untuk memiliki pria seperti itu. Xiao Yan duduk di tepi tempat tidur sebentar, dan berkata kepada Yun Yun, kamu bisa duduk bersamanya sebentar, dan Cailin dan aku akan jalan-jalan. Yun Yun sedikit khawatir,
Dia berkata, "Mengapa kamu keluar? Tetap di rumah. Mari kita pergi bersama ketika Yan Ran pulih." Xiao Yan kemudian berkata, "Itu dekat, aku tidak akan pergi jauh." Yun Yun kemudian berkata dengan cemas, "Sebaiknya kamu tidak pergi jauh, tempat ini terpencil dan tandus, jarang penduduknya, kemana kamu akan pergi?" Xiao Yan tertawa dan berkata, "Pergi dan ambil beberapa sayuran liar." Yun Yun kemudian berkata sambil tersenyum, "Hal ini, saya masih membutuhkan Anda untuk melakukannya, biarkan Linger pergi atau tidak." Linger juga berdiri dan berkata kepada Xiao Yan, "Aku akan pergi, atau hanya beberapa sayuran liar. Selama aku berbalik, aku akan mendapatkan semua yang kamu inginkan kembali, dan aku akan menggunakanmu untuk berlari." Xiao Yan mendengarnya mengatakan ini, dan berkata, "Kamu bisa pergi bersamaku, ayo pergi bersama." Linger sangat senang untuk sementara waktu, dia merasa sangat senang bisa bersama Xiao Yan. Selain itu, Kailin juga bersedia berjalan dengan Linger, dan dia merasa sangat bersalah karena mendorongnya ke pelukan Xiao Yan barusan. "Mari kita mengobrol santai, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu." Berlama-lama berjalan di depan, Xiao Yan dan Cailin mengikuti. Mereka terutama ingin melihat sayuran liar, yang disebut dikin, dan dapat menghubungi beberapa. Xiao Yan menyiapkan segalanya untuk membawa mereka. Jika hidangan ini benar-benar dapat meningkatkan tingkat praktisi, itu akan bermanfaat tanpa henti. Itu akan lebih berharga jika disuling menjadi eliksir. Xiao Yan punya rencana di hatinya untuk membuatnya menjadi pil obat. Gunung Yunlan kaya akan spesies tumbuhan. Setelah melihat sekilas, saya menemukan tidak kurang dari ratusan dari mereka. Linger memandang Dikin, dan ketika dia melihatnya, dia meminta Xiao Yan untuk melihatnya. Sayuran liar ini sangat sulit dikenali. Ada puluhan sayuran liar yang mirip dengannya di tempat yang ukurannya hanya beberapa meter. Mereka bertiga mengambil upaya bos untuk menemukan lebih dari seledri-seledri. Linger berkata dengan takjub, sayuran liar ini tampaknya berubah baru-baru ini, dan penampilannya tidak persis sama. Ketika Xiao Yan mendengarkannya, dia merasa ditangguhkan. Bahkan sayuran liar pun berubah setiap hari, yang cukup menarik. Setelah mendapatkan lusinan sayuran liar, Xiao Yan berkata sambil lalu, "Aku hanya akan mengolahnya menjadi obat." Ketika Xiao Yan berbicara, dia menemukan tempat yang datar, mengeluarkan tripod naga dan phoenix dari ring, dan meletakkannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya, mengaktifkan energi pendendam atribut api, memaksanya ke jari telunjuknya, dan menembakkan kawah ke dalamnya. Dengan letupan, api di kuali menyala. Saya menemukan inti sihir tipe serigala kayu biru tingkat ketiga dari cincin itu, dan memilih bunga pencuci tulang, anggrek ungu, dan kemudian mencocokkannya dengan seledri dewa. Memurnikan obat semacam ini cukup merepotkan, jika tidak ada resep yang ditinggalkan oleh Yao Lao untuknya, itu benar-benar tidak mudah untuk memulai. Dia pertama-tama memasukkan bunga pencuci tulang ke dalam api, dan segera itu dibakar menjadi tumpukan kecil bubuk putih. Masukkan ke dalam botol batu giok. Lalu masukkan anggrek ungu ke dalam api. Bungkus ringan dengan api. Perlahan-lahan kendalikan suhu api anggrek ungu yang dikalsinasi. Lalu haluskan menjadi beberapa tetes cairan biru. Tuangkan ke botol giok. Kemudian mulai mengapur inti sihir, dan segera dibakar menjadi tumpukan bintik hitam abu-abu. Setelah dikalsinasi, Dikin mengubahnya menjadi setetes cairan cian. Kemudian, Xiao Yan mengendalikan suhu api di kuali dengan tangannya dan memasukkan keempat bahan ke dalamnya. Dan dengan sangat cepat membungkusnya dengan api, menaikkan suhu lagi. Dalam waktu singkat, cairan dan bubuk menyatu. Setelah 1 jam pemurnian, itu menjadi cairan kental berwarna ungu tua. Xiao Yan mengeluarkan beberapa botol giok dari Naji dan memasukkannya ke dalamnya. Melihat bahwa dia telah berhasil memperbaiki obatnya, Kailin tersenyum dan berkata, "Orang tingkat apa yang cocok untuk obat ini?" Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Mereka yang berada di bawah peringkat Doudi dan yang ingin masuk ke Doudi semuanya akan bekerja." Kailin berkata dengan terkejut, "Dengan cara ini, obat ini sangat berharga." Xiao Yan berkata, "Di mata siapa? Jika Anda ingin digantikan oleh Anda, itu akan seperti makan kacang. Mulai hari ini, saya akan memperbaiki pil obat di Gunung Yunlan, sehingga Anda dapat berkultivasi menjadi Doudi sesegera mungkin." Petik 2 titik. Berlama-lama dengan rakus menyaksikan cairan obat yang disempurnakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tertawa dan berkata, "Kamu hanya perlu 1 botol, dan kamu akan dipromosikan dari Douling menjadi Douwang." Linger menelan seteguk air liur. Dia percaya bahwa Xiao Yan tidak akan memberinya sebotol obat secara cuma-cuma.
Dengarkan saja, Xiao Yan berkata, selama kamu menemukan beberapa informasi berguna dari tubuh Ai Fang, aku akan memberimu sebotol gratis. Linger mengerutkan kening karena malu. Xiao Yan kemudian berkata, ketika Anda berhubungan seks dengan saudara ipar, selama Anda mengikuti kata-katanya, informasi akan diperoleh dengan lancar. Apakah Anda melakukan transaksi ini atau tidak? Berlama-lama memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa menahan godaan dari tawaran Xiao Yan. Hanya dengan satu botol, seseorang dapat meningkatkan dari Douling ke Douwang. Begitu banyak kerja keras yang dapat dihemat. Jalur transaksi ini. Jadi, dia berkata, kesepakatan. Mulut Xiao Yan menunjukkan senyum puas melihat Xiao Yan membodohi Linger. Kailin ingin tertawa, tetapi dia khawatir dia akan menghancurkan perbuatan baiknya. Jadi dia terus menahan hatinya. Akhirnya, karena tidak dapat menahan diri, dia membungkuk berpura-pura mengatur barang-barang di tanah, dan terbatuk sebentar. Xiao Yan melihat bahwa dia akan mengungkapkan rahasianya, jadi dia buru-buru berkata, bertahanlah, cepat dan periksa beritanya, aku akan menyimpan obat untukmu. Melihat Linger pergi, Kailin tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Xiao Yan, kamu benar-benar bisa membodohi orang. Xiao Yan merendahkan suaranya dan berkata, ini tidak membodohi orang, itu benar-benar efektif. Kailin menatapnya, membeku untuk sementara waktu, dan butuh waktu lama untuk mengatakan ini benar-benar efektif. Xiao Yan berkata dengan serius, itu pasti berhasil, sudah berapa lama aku mengatakan itu tidak berhasil. Kailin buru-buru berkata, lalu kenapa kamu main-main dengan orang lain? Kamu tidak bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Xiao Yan tertawa kecil, dan dia berkata, aku tidak bisa melepaskan anakku, aku tidak bisa menangkap serigala. Kailin menggelengkan kepalanya dengan kuat dan dia berkata, itu masih tidak baik. Xiao Yan menepuk bagian belakang kepalanya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, otak perlu digunakan, otak tidak digunakan, itu akan berkarat. Cailin juga tidak keberatan. Dia hanya mengulurkan tangan dan berkata, bawakan aku obatnya. Melihat keseriusan Cailin, Xiao Yan tidak bisa berpura-pura bingung, jadi dia memberikan semua obat di tangannya dan mengatakan kepadanya, ketika mandi, tuangkan obat ke dalamnya, dan kemudian rendam di dalamnya untuk berlatih, itu akan membuat Anda merasa lebih baik. Anda telah maju dengan pesat. Cailin berkata dengan malu-malu, kalau begitu kamu harus tetap di sisiku. Lindungi aku. Xiao Yan berkata dengan sangat yakin, jangan khawatir tentang ini, aku pasti akan melindungi Dharma untukmu. Kailin tertawa senang. Keduanya tetap di tempat untuk sementara waktu. Xiao Yan bertanya pada Kailin, ayo kembali, atau terus menyelinap keluar. Cailin memelototinya dan berkata, kami tidak menyelinap, kami keluar mencari sayuran liar, sejenis sayuran liar yang disebut dikin, yang dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Xiao Yan mengangguk dan berkata, ya, ya. Cailin berkata kepadanya dengan cemas, kalau begitu perhatikan dikin di tanah dengan serius. Xiao Yan memandangnya dengan serius dan melihat ada lusinan ratusan tanaman di tanah, tetapi hanya satu jenis gulma monoton yang tersisa. Dia berkata dengan terkejut, bagaimana itu bisa berubah dalam sekejap. Tiba-tiba, saya merasakan pohon-pohon di lembah bergoyang, dan burung-burung yang bertengger di pohon juga terbang untuk sementara waktu. Angin bertiup, pertama dengan angin sepoi-sepoi, dan kemudian dengan suara mendesing. Itu bahkan menggulung cabang yang tersisa dan daun yang jatuh di tanah, dan terbang di langit. Cabang dan daun terkadang jatuh dan mengenai kepala Xiao Yan dan Cailin. Keduanya dengan cepat menepisnya. Ada beberapa kejahatan di angin. Angin semakin kencang, bercampur dengan pasir dan batu di tanah, dan segera seluruh langit tertutup. Keduanya hanya dapat melihat dengan jelas di luar satu sama lain, dan dalam beberapa meter, sulit untuk melihat situasi dengan jelas. Xiao Yan berpikir buruk. Tapi ada apa? Dia tidak begitu mengerti. Saya hanya merasa ada bahaya di angin. Setelah beberapa dekade, dia merasakan bahaya tertentu. Hari ini, dia merasa bahwa bahaya diam-diam mendekatinya. Angin berputar perlahan, menggulung beberapa daun dan rerumputan yang membandel, lalu berputar hingga ke langit. Angin juga menjadi pilar raksasa yang memanjang ke udara. Xiao Yan memandang angin, tetapi ketika dia melihat angin, sebuah wajah perlahan muncul, itu adalah wajah yang sangat tua. Wajah seorang pria tua yang pikun. Wajah itu tersenyum sedikit dan kemudian, seluruh tubuh dan anggota tubuhnya muncul lagi. Itu adalah tubuh seorang lelaki tua. Tapi itu hanya menunjukkan lusinan hal indah, dan orang-orang ilusi dan tersembunyi di balik angin. Xiao Yan beruntung ki pertempurannya dan merasa jauh lebih terisi.
Sekarang dia harus menjadi petarung bintang 9. Kecepatan kemajuan seperti itu, bahkan dia sendiri merasa sangat cepat. Jika hal-hal terus seperti ini, peringkat yang hanya dia capai setelah berkultivasi selama beberapa dekade, sekarang dia takut dia akan mencapainya dalam beberapa tahun. Pemulihan Dou di Douki masih sangat cepat. Dengan perasaan ini, kepercayaan dirinya meningkat. Dengan sembrono, dia tidak pernah takut. Apakah anginnya akan kencang? Kolom angin semakin tinggi dan tinggi, tetapi juga semakin tebal. Kailin melampiaskan dendamnya beberapa kali dan ingin menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tetapi setelah mencoba beberapa kali, dia masih menahannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat kolom berputar, yang setinggi langit dan tertegun sejenak. Mendesah pada keajaiban dan kebesaran ciptaan alam. Ketika siklon mencapai puncak langit, secara bertahap menjadi lebih tebal, dan kecepatan rotasi juga melambat, semakin besar lingkaran, semakin tipis jadinya. Ketika Xiao Yan merasa bahwa angin puyuh akan berhenti, dia menemukan bahwa angin puyuh telah berubah menjadi 10 gumpalan lengket yang terus bergerak maju mundur. Dalam ilusi, orang-orang transparan muncul dari waktu ke waktu, atau tersenyum, atau saling memandang dengan jahat, semuanya berbeda. Xiao Yan melihat cairan yang menggeliat dan bahkan kulit kepalanya terasa mati rasa. Jika hal-hal ini kuat, diri sendiri dan Cailin masih dalam bahaya, seperti domba memasuki mulut harimau. Xiao Yan tidak bisa menahan sakit kepala. Dia baru saja menjadi petarung bintang 9, dan Cailin hanyalah seorang kaisar petarung bintang 5. Tingkat promosinya terkadang mirip dengan dirinya, dan terkadang lebih rendah. Pangkat seperti itu, menghadapi beberapa orang suci yang bertarung kuat, atau karakter di tingkat Kaisar Asia. Itu seperti telur yang menabrak batu. Xiao Yan sedang berpikir tentang cara memberitahu Yun Yun, jadi dia bergegas. Hidup ada di garis. Salah satu cairan menggeliat dan seorang lelaki tua transparan muncul. Dia terkekeh dan berkata, orang tua dan 10 penjaga dunia bawah ada di sini, anak itu akan mengambil nyawanya dengan cepat. Xiao Yan tertawa dan berkata, pelindung Dharma itu tidak terlalu besar, itu bukan kelas berat. Apakah seseorang di level Tianzun belum muncul? Orang tua itu tertegun untuk sementara waktu. Dia tersenyum datar dan berkata, kamu tahu banyak tentang dunia bawah. Tidak mudah menjadi anak kecil. Xiao Yan mencibir sejenak, dia berkata, kamu istana jiwa, ganti sup atau tidak ada yang baru. Orang tua itu terkejut. Dia berkata, kamu sebenarnya tahu istana jiwa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bodoh, kamu sudah mati. Orang tua itu menatapnya dengan heran dan berkata, mengapa aku mati? Xiao Yan berkata, karena kamu terlalu bodoh. Orang tua itu tertawa sebentar, dan berkata, wah, itu terlalu arogan, sangat arogan. Kailin merasa bahwa 10 orang ini semuanya berada di peringkat Dou Wang. Hatinya hanya tenang, selama dia adalah Dou Wang, dia masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Dia mencibir sebentar dan berkata, hanya beberapa hantu tua. Orang tua itu tercengang ketika dia mendengar dia begitu lancang. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berani. Ketika saya datang ke Gunung Yunlan, saya selalu tak terkalahkan. Hari ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan orang yang begitu kuat. Orang tua itu tertawa dalam kemarahan, dan dia berkata, orang tua itu harus melihat seberapa mampu kamu. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, dia menghilang, dan itu berubah menjadi cairan kental yang menarik bolak-balik di udara. Xiao Yan melihat cairan itu bergerak beberapa kali, tetapi dia tidak melihat serangan apapun. Dia melihat Kailin mundur beberapa langkah dan wajahnya memutih. Ketika Xiao Yan terkejut, dia melihat sekumpulan benda lengket menarik-narik beberapa kali, dan sebuah kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya. Kekuatannya begitu besar sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia melepas penguasa Xuanchong di belakangnya, menahannya tegak untuk satu blok, dan hanya mendengarkan suaranya. Penguasa Xuanchong bergoyang maju mundur, dan semua kekuatan tembakan mengenai penggaris. Xiao yang terkejut dan jatuh ke tanah di punggungnya, memamerkan giginya dan meringis kesakitan. Kailin bergegas maju, membantunya berdiri, dan menyeretnya pergi dari sini. Kemudian saya melihat beberapa balok yang lebih kuat mengenai penggaris dan tanah tempat dia jatuh. Penguasa bergetar hebat beberapa kali dan terbang keluar. Tapi tanah yang dia duduki terciprat lumpur dan batu, dan itu semua parit untuk sementara waktu. Cailin dan Xiao Yan tidak berlari beberapa langkah ketika mereka melihat bahwa tanah itu seperti ular, dan tanah membengkak dan bergegas ke arah mereka. Begitu mereka menyusul, itu meledak, dan tanah memercik seperti kembang api.
Semakin cepat Cailin dan Xiao Yan berlari, semakin cepat kekuatan ledakan di belakang mereka akan menyusul. Seolah-olah dia memiliki mata yang panjang, dia menatap mereka berdua dengan cermat. Setiap ledakan hebat membuat keduanya gemetar, berjalan lebih cepat dan lebih cepat. Xiao Yan menyentuh rambutnya yang telah diledakkan ke atas dan ke bawah, dan hatinya hancur sesaat. Di mana kekuatan peringkat Do Huang? Ini terlalu kuat. Ledakan bawah tanah tidak pernah berakhir, dan pemboman darat dimulai satu demi satu. Saya melihat aliran cairan kental membanting langsung ke tubuh mereka. Begitu menyentuhnya, itu meledak. Cairan itu meledak menjadi bubuk, berubah menjadi asap tipis, dan berhamburan ke udara. Hal yang paling menakutkan adalah beberapa helai cairan terjerat bersama, dan kemudian meledak. Jamur putih akan muncul di langit, dan kemudian perlahan naik ke udara. Tersentuh oleh kekuatan pengeboman ini, dagingnya meledak dan darahnya menetes, membuatnya menakutkan. Xiao Yan berpikir, tempat ini tidak bisa bertahan lama. Jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya khawatir itu akan menyakiti hidup saya. Kailin membanting ke kiri dan ke kanan, sulit untuk keluar dari tempat ini, dan hatinya kosong. Di depan 10 penjaga teratas, dia masih terlihat sangat lemah, dan di hadapan kekuatan yang kuat, keterampilannya tidak sebagus yang lain. Pada saat ini, kekuatan seringkali menjadi segalanya. Massa kental di udara menembak Xiao Yan dan Cailin satu demi satu ke berbagai arah. Kekuatan yang terkandung di dalamnya kuat dan cepat, membuat orang merasa bingung untuk sementara waktu. Kailin mengubah energi dendamnya secara maksimal, dan membanting cairan kental itu dengan sekuat tenaga. Dan cairan itu hanya bergetar, dan segera melanjutkan serangannya. Dengan cara ini, dendam terus-menerus dikonsumsi, dan bahkan jika dia sekuat Cailin, dia masih sedikit tidak berdaya. Dia menghela nafas tak berdaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan apa artinya menjadi tidak berdaya. Selama dia berpikir untuk naik, cairan itu akan menekannya dari segala arah dengan berbagai kekuatan. Di tanah, mereka harus terus bergerak lagi, karena masih ada gelombang kekuatan di bawah tanah, meliuk dan menyerang. Pengangkatannya cepat dan terus-menerus, dan kemudian, mereka meledak satu demi satu. Suara mendebarkan membuat mereka gemetar. Xiao Yan berdiri di samping Cailin, seperti adik laki-laki yang membutuhkan seseorang untuk menjaganya. 10 penjaga masih sangat kuat. Cairan yang berterbangan di udara membuat mereka terpesona. Cairan itu juga akan menyebar setetes demi setetes, mengenai mereka dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menggunakan dendam untuk menahan serangan cairan linier, tetapi juga menahan serangan dari cairan blok. Untuk beberapa saat, dia tampak sangat sibuk. Mereka berdua seperti daun mati yang mengambang di sungai, dan tidak mungkin mereka diam. Xiao Yan berpikir bahwa jika Yun Yun tidak muncul tepat waktu, dia dan Kailin mungkin akan terjebak dalam sangkar. Biarkan orang-orang dari dunia bawah mengambilnya kembali, tetapi hidup lebih baik daripada mati. Mereka akan menjadikannya boneka dan menyedot jiwanya hingga kering. Dengan cara ini, cairan putih susu dari asal jiwa juga akan mengandung bahan-bahan Doudi. Begitu seseorang menyerap sumber jiwa Doudi, maka tingkat promosinya cukup menakutkan. Memikirkan konsekuensi seperti itu, Xiao Yan merasa jantungnya berdetak kencang. Dunia bawah ini benar-benar paku yang menjijikkan. Jika Anda ingin keluar kali ini, Anda akan dapat membersihkannya di masa depan. Tapi bagaimana untuk keluar sekarang? 3 transformasi misterius api surgawi tidak dapat digunakan sekarang, dan sulit baginya untuk secara bebas mengendalikan bahkan api aneh. Terlebih lagi, berubah dari petarung menjadi petarung besar tidak terlalu menarik. Masih sulit untuk menahan serangan dari 10 penjaga. Sekarang adalah waktu mereka yang paling lelah. Dari kelihatannya, 10 penjaga sedang bermain pertempuran roda. Tujuannya adalah untuk menjebak mereka, lalu menangkap mereka dengan niat jahat. Keduanya kini tertutup bekas luka, biru dan ungu, dan bahkan berdarah di beberapa tempat. Adapun 10 penjaga, semuanya tampak sangat baik saat ini. Beberapa sombong, mereka memiliki beberapa kekhawatiran pada awalnya, tetapi sekarang kekhawatiran itu telah hilang tanpa jejak. Beberapa bahkan tidak sabar untuk tertawa. Lawan seperti itu adalah pemula. Pukul dia dengan santai atau cubit dia. Selama yang Anda inginkan, selama Anda bergerak, Anda bisa mengalahkannya hingga jatuh. Yang mereka inginkan hanyalah hasilnya, yaitu memburu orang ini ke dunia bawah. Kailin tampak sedikit malu, bahkan kewalahan. Dia berlari tanpa masalah sama sekali. Tapi saat dia berlari, dia harus membawa Xiao Yan bersamanya.
Dan situasi saat ini adalah sangat sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa melindungi orang lain? Seseorang yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi orang lain? Xiao Yan lebih cemas daripada Cailin di dalam hatinya, sekarang itu adalah keputusan hidup dan mati. Jika seseorang bahkan tidak menghargai hidupnya sendiri, kemudian, ia lahir di dunia, dan juga kehilangan maknanya. Ketika cairan lain disemprotkan padanya, hatinya penuh amarah. Jadi, dia mengulurkan tangan kanannya, hanya untuk melihat otot-otot di lengannya menonjol, berbentuk seperti pilar dan balok. Dia tiba-tiba meraung, "Beri aku kekuatan." Raungan besar ini bergema di langit, menghancurkan bumi. Kemudian saya melihat kepulan asap merah membentang dan perlahan menyebar di udara. Begitu bersentuhan dengan massa, suara mendesis terdengar, dan benda cair itu mengeluarkan uap putih dan menghilang seketika. Ini berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan semua massa kental di udara menghilang. Pada suatu waktu, 10 pria tua-tua dan transparan keluar. Mereka menatap Xiao Yan dengan takut-takut dengan ekspresi pengecut di wajah mereka. Kekuatan mereka adalah karena mereka mengandalkan cairan kental itu. Setelah rumpun menghilang, ia juga kehilangan tempat berlindung. Tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Mereka juga berada di level petarung, dan mereka akan jatuh hanya dengan mencubit ringan jari kelingking Xiao Yan. Xiao Yan berpikir dalam hati, itu hanya badut. Dia mengangguk ke Cailin. Itu perintah untuk disembelih. Cailin menjalankan aura dendamnya dan mengayunkan lengannya untuk menyerang. Metodenya masih sangat kejam, dan dia melihat awan energi dendam putih melilit 10 orang transparan. Kemudian, udara putih membeku dan berubah menjadi penjara kristal, menjebak beberapa orang di dalamnya untuk sementara waktu. Saya hanya mendengar ratapan sedih, mengungkapkan suara teredam yang menyedihkan. Cailin tidak memperhatikan, dan masih dengan cepat mengecilkan penjara kristal. Dengan cara ini, ketika penjara kristal menyusut sampai batas tertentu, orang-orang di dalamnya akan berubah menjadi bubuk untuk sementara waktu. Setelah kristal es mencair, embusan angin bertiup dan menghilang seketika. Dan awan asap merah di jari-jari Xiao Yan masih berhembus, dia menggoyangkan telapak tangannya dengan kuat, tapi tidak peduli apa, sulit untuk mengambil asapnya kembali. Tetapi pada saat dia menjabat tangannya, asapnya menyebar kemana-mana. Segera, suara zizi terdengar, dan dalam sekejap, semua tempat yang terkontaminasi olehnya, berasap. Hanya dalam beberapa saat, tempat itu hangus hitam. Situasi seperti ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Untungnya, dia tidak melemparkan benda ini pada dirinya dan Cailin. Pertempuran berakhir, dan berakhir dengan Xiao Yan dan Cailin. Awalnya mengira itu akan kuat, tetapi itu segera berakhir tanpa suara. Xiao Yan dan Cailin menjadi pemenangnya. Merekalah yang terhormat dalam pertempuran ini. Xiao Yan merasakan perasaan yang tidak nyata di hatinya. Seolah dalam mimpi, dan mimpi ini sebenarnya begitu berkesan. Xiao Yan tersenyum bahagia. Dia melenyapkan 10 wali. Orang-orang ini masih sulit untuk dihadapi. Jika bukan karena asap merah di telapak tangan mereka, mereka akan kalah hari ini. Yunyun dan Yanran bergegas mendekat diikuti oleh Ling'er. Pakaian Yanran sekarang jauh lebih tua. Dia mengikuti di belakang Yunyun dengan sangat percaya diri. Xiao Yan meliriknya beberapa kali, dan merasa ada yang spesial darinya. Wanita ini masih sangat menarik. Begitu seorang wanita menarik, maka seorang wanita akan tampil sangat khas. Tidak hanya sangat menarik, tetapi juga sangat menawan. Dengan cara ini, wanita sangat menarik. Xiao Yan melirik Yanran beberapa kali sebelum mengalihkan perhatiannya ke Yunyun. Setelah beberapa hari, dia benar-benar tampak kuyu. Apakah itu pengaruh perjalanan Yun Lanshan padanya? Furukawa tidak ditemukan, dan jantungnya berada di bawah tekanan. Tapi sejujurnya, Xiao Yan juga berada di bawah tekanan, bahkan lebih besar dari miliknya. Furukawa berani mengkhianati secara terbuka dengan kekuatan Fighting Saint, dan ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Ini adalah penindasan terbesar, jika kekuatan yang kuat muncul. Apalagi dia adalah musuh bebuyutan Xiao Yan, jadi hidupnya di masa depan tidak akan terlalu baik. Hari tidur gelisah benar-benar kekhawatiran terbesar. Yun mendekati Xiao Yan dan dia berkata, apakah suamimu baik-baik saja? Xiao Yan mengulurkan tangannya dengan sembarangan, dan berkata dengan sangat bebas, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kamu lihat suamimu baik-baik saja. Yun menutup mulutnya, dia menggosok sisi Xiao Yan. Dia berkata, Xianggong, saya tidak ingin Dou Sheng 9 putaran lagi, saya hanya menginginkan Anda.
Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan tercengang untuk sementara waktu, dan kemudian tidak ada yang bisa dia lakukan. Yan Ran mendapatkan apa yang dia cari, dan sekarang dia setara dengan Yun Yun. Hubungan guru magang antara keduanya hanya akan dipertahankan di masa depan. Intinya, keduanya sekarang imbang. Xiao Yan tersenyum dan menatap Yun Yun sedikit, dia berkata, kamu tidak bisa kehilangan kekuatan dari 9 peringkat Douseng. Tapi Yun Yun tidak mendengarkannya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Xiao Yan berpikir, apa yang harus datang, akan datang, dan tidak akan jatuh selama 1 detik. Dia berkata tanpa daya, Yun Yun, izinkan saya menyapa, jangan katakan itu, terserah Anda. Yun Yun tersenyum senang, dia mengebor ke dalam pelukan Xiao Yan lagi. Xiao Yan mundur ketakutan, dan dia berkata, lebih baik berhati-hati, lebih baik berhati-hati. Tapi Yun Yun menaruh mulut di bibirnya. Kemudian, dia menunggu saat itu tiba. Namun di luar dugaan, penantian tersebut tidak membuatnya mendapatkan hasil yang diharapkan. Yun Yun sedikit sedih untuk sementara waktu. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menghiburnya, berkata, jangan menangis, bahkan setelah mengeringkan air matamu, suamimu akan tetap memelukmu. Yun Yun tertegun sejenak, dan berkata, apa maksudmu? Aku tidak akan memeluk jika aku menangis. Xiao Yan sibuk berdebat. Yun Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu pegang erat-erat, air mataku belum kering. Xiao Yan memeluknya erat-erat dan memberinya ciuman yang dalam. Linger berkata dengan penuh semangat, kakak ipar, saya memiliki informasi yang dapat dipercaya untuk diberitahukan kepada Anda. Xiao Yan berkata, kalau begitu katakan padaku. Linger mengulurkan tangannya dan berkata, kalau begitu beri aku obatnya. Xiao Yan tertawa dan berkata, bagaimana saya bisa memberi Anda obat dengan santai? Jika informasi Anda tidak memiliki nilai, lalu apa gunanya itu? Linger berkata, benar-benar berharga. Xiao Yan lalu berkata, sebaiknya kau katakan saja. Linger tidak menginginkan obatnya lagi. Dia berkata, 10 penjaga yang kamu kalahkan hanyalah pengganti, dan 10 penjaga yang sebenarnya akan datang nanti. Xiao Yan dengan penuh semangat mencium Yun Yun dan berkata, berkat kamu menjadi Douseng di peringkat ke-9. Yun Yun juga senang juga bisa bertarung, sudah lama dia jarang bertarung sendirian. Sering kali, dia adalah peran pendukung, dan protagonisnya adalah Kailin atau Sun Er. Bahkan Xiao Yixian lebih baik darinya. Dengan cara ini, dia biasanya orang yang rendah hati. Jangan terlalu sombong, di depan banyak orang kuat, bukan gilirannya untuk menjadi sombong. Untungnya, kali ini saya punya kesempatan. Jika kekuatan Cailin tidak menurun, itu bukan gilirannya. Jika seseorang ingin sukses, dia harus menemukan platform untuk menunjukkan dirinya. Selama platformnya benar, dia dapat dengan cepat menunjukkan dirinya. Tampilan juga merupakan peluang. Yun Yun memandang Cailin dan melihat bahwa dia dipenuhi bekas luka dan sangat malu. Tapi 10 wali ini hanya stand-in. Entah dia terlalu lemah, atau penjaganya terlalu kuat. Pertanyaan ini akan segera diselesaikan. Tanya Yun Lanshan siapa yang menguasai pertempuran. Tentu saja, itu adalah Douseng 9 putaran. Di hadapan 10 pelindung Dharma biasa, dia masih agak gelisah. Di depan Dou Wang yang biasa, dia selalu kuat. Tentu saja, kesempatan seperti itu jarang terjadi. Tidak ada orang lain yang akan memberinya. Untuk memiliki kesempatan seperti itu, dia harus mengandalkan keberuntungannya sendiri. Di lingkaran yang kuat seperti awan, yang kuat juga sangat umum. Untuk menonjol, Anda membutuhkan peluang. Dengan kesulitan, biarkan Anda memilih, Anda bisa unggul. Jika Anda tidak diperbolehkan memetik, maka Anda tetap harus bersarang. Ini adalah semacam penghinaan untuk tinggal di sarang. Kehidupan seperti itu juga dekat dengan sikap seorang desertir, memalukan. Yun Yun membuat banyak keluhan di dalam hatinya, dan kemudian, tersenyum, dia mendekati Cailin. Dia berkata, saudari Cailin, apa yang harus kita lakukan lain kali jika 10 penjaga teratas yang sebenarnya datang lain kali? Cailin mencibir sebentar dan berkata, biarkan Xiao Yan keluar, dia telah memberiku kekuatan besar. Tepat saat Xiao Yan keluar dari keadaan bersemangatnya, cairan merah yang disemprotkan dari tubuhnya segera membuatnya linglung. Yao Lao hanya ada di ring saat itu, dan dia akan menggunakan persepsi jiwanya yang kuat untuk membantunya ketika dia dalam kesulitan. Kemudian, keluarkan diri Anda dari kesulitan. Bahkan, dia akan menggunakan api dingin roh tulang. Api putih semacam itu yang bisa membeku, pernah menunjukkan kekuatannya yang besar di Gunung Yunlan, dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Jadi, cahaya merah ini juga merupakan jenis api yang aneh.
Cahaya yang sangat kuat semacam itu akan menyapu semuanya dengan kecepatan kilat. Kekuatan kuat semacam itu bahkan lebih kuat daripada kehancuran langit dan bumi oleh Douseng 9 putaran. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang mutlak dan super kuat. Samar-samar, dia sepertinya telah melihat sosok ini tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia adalah seorang lelaki tua dengan mata yang baik dan janggut putih yang berkibar. Dia adalah wanita dengan banyak gaya. Xiao Yan benar-benar ingin berbicara baik dengan orang ini, sehingga hubungannya dengan dia akan sama dengan Yao Lao sebelumnya. Tapi karakter ini tidak pernah muncul di hadapannya, hanya ketika dia dalam bahaya dia akan sesekali membantunya agar dia bisa melarikan diri. Beberapa lolos. Jika 10 wali kali ini hanya pengganti, bagaimana wali yang sebenarnya bisa begitu kuat? Seberapa kuat mereka, dan jenis kekuatan di tubuhnya sendiri tidak bisa menahannya. Setelah Linger selesai berbicara, dia berkata kepada Xiao Yan sambil tersenyum, "Kakak ipar, beri aku obatnya." Xiao Yan melihat kecantikan tersenyum yang indah di depannya, dan merasakan cahaya musim semi yang terang menembus ke dalam hatinya. Hangat dan cerah, bahkan pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi jelas. Wanita ini memang sangat menarik perhatian. Xiao Yan bahkan sedikit malu untuk menolaknya. Tapi Kailin tersenyum dan berkata padanya, "Apakah kata-katamu dapat dipercaya? Saya belum tahu. Saya harus menunggu sebentar, jika pelindung yang sebenarnya datang, dan kemudian membahas masalah ini, mungkin akan segera diselesaikan." Petik 2. Linger tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya pisau. Lempar saja obatnya ke saya dan saya akan mengambilnya." Kailin berkata, "Itu tidak baik. Itu terlalu mudah. Terlebih lagi, pelindung sejati ini akan segera muncul. Apa yang kamu katakan hanyalah berita, bukan informasi." Linger tertawa ketika dia mendengar Cailin mengatakan ini. Dia berkata, "Bagaimanapun kamu mengerti, terserah kamu, katakan akan dilakukan. Tetapi saya pikir itu adalah kecerdasan. Jika orang datang secara tidak terduga dan Anda tidak siap sama sekali, Anda akan lengah." Xiao Yan merasa bahwa kata-kata Linger dibenarkan. Karena dia berkontribusi, dia akan diberi hadiah. Seseorang yang hanya berkontribusi tanpa hadiah pasti tidak berhasil. Itu akan menghalangi antusiasmenya. Dia tertawa dan berkata kepada Cailin. Berkata, "Berikan sebotol ketika waktunya tepat. Mari kita perbaiki di Kindan, dan efek obatnya akan lebih baik." Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Cailin dengan enggan menyerahkan sebotol obat kepada Linger, "Akan memberikannya kepada Anda. Tetapi jika Anda mengambilnya, itu tidak akan berhasil jika Anda tidak tahu cara menggunakannya." Linger tersenyum manis, dia berkata, "Saya tahu cara menggunakannya." Xiao Yan juga sedikit terkejut untuk sementara waktu. Dia membuat ramuannya sendiri, dan tidak memberitahunya bagaimana cara menggunakannya. Itu benar-benar aneh. Dia memandang Linger sambil tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Linger ada secercah kebanggaan di matanya yang besar dan berair. Dia berkata, "Aku tidak perlu memberitahumu ini. Aku akan memberitahumu segalanya. Kamu pikir aku bisa punya rahasia?" Ekspresi Linger begitu tenang, yang membuat Xiao Yan merasa sangat ramah untuk sementara waktu. Wanita seperti itu sangat menarik ketika dia berdiri di sana, dan setiap gerakannya penuh dengan pesona yang luar biasa. Xiao Yan juga tidak banyak bicara. Dia melirik kembali ke Yun Yun dan Yan Ran, dan berkata dengan ringan, "Mari kita mulai mempersiapkan pertempuran berikutnya. 10 penjaga yang datang kali ini mungkin lebih kuat, jadi kita harus mempersenjatai diri terlebih dahulu." Yun Yun mengangguk, dia berkata, "Persiapan diperlukan, dan pertempuran tidak bisa dihindari, tetapi hasilnya tidak dapat diprediksi. Bertarung saja. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu masih bisa berlari." Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Di mana? Apakah kamu akan pergi? Bagaimana kamu berlari? Dan seberapa jauh kamu bisa berlari?" Yun Yun mengukir ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia berkata, "Kalau begitu bersiaplah untuk mati di sini. Kamu harus mengubahnya." Jenis pemikiran. Xiao Yan memandang Yun Yun dengan senyum puas di hatinya. Bagaimanapun, seseorang yang telah menjadi raja masih memiliki beberapa ide. Dia berkata, "Katakan padaku, bagaimana cara melarikan diri?" Yun Yun memandang orang-orang ini dan berkata, "Di antara kita, ada pejuang Do Huang Do Ling Do. Saat menghadapi bahaya, yang pertama bisa melarikan diri tentu saja level tertinggi, dan yang paling sedikit kesempatannya untuk melarikan diri adalah petarung. Kamu yang paling berbahaya." Xiao Yan memikirkannya, dan hal yang sama benar. Di tengah, dia benar-benar memiliki peringkat terendah dan kekuatan terlemah.
Jika lawan tiba-tiba menyerang, yang dengan ketahanan terburuk masih dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa melarikan diri, maka semua orang tidak bisa lari. Tapi apa yang datang harus tetap datang. Karena datang, harus dihadapi. Sebaliknya, lebih baik menghadapinya dengan tenang dan berbicara dan tertawa. Ayo pergi ke Ling'er, pulang dan duduk, ini sedikit lebih nyaman daripada tinggal di luar. Waktu untuk keluar tidak sebentar. Xiao Yan memikirkan ini, dan berkata kepada Ling'er, kembalilah, kembali dan istirahat. Berlama-lama kemudian berkata, oke, lalu kembali. Beberapa orang berjalan kembali bersama. Sepanjang jalan, Xiao Yan mengobrol dengan Yan Ran dan Yun Yun sebentar, dan siapapun yang akan menyambutnya. Melihatnya begitu sibuk, Kailin patah hati. Mau tidak mau menganggapnya lucu. Seorang pria benar-benar tidak dapat menemukan terlalu banyak wanita, dan dia tidak memiliki keterampilan. Ai Fang sedang duduk di kamar, duduk di tepi tempat tidur menyeka air mata, matanya bengkak seperti buah persik. Wajahnya yang semula cantik sekarang sedikit membengkak. Orang-orang terlihat kurang detail, tetapi ada semacam kecantikan sedih yang membuat orang-orang melihatnya, tidak bisa menahan perasaan simpati. Xiao Yan meliriknya dan berkata, mengapa Zizi menangis? Air mata Ai Fang jatuh seperti tetesan hujan, dan semuanya jatuh ke tanah. Xiao Yan tidak tahu mengapa ketika datang untuk membujuk seorang wanita, dia masih tidak memiliki trik. Yun Yun duduk di sebelahnya dan bertanya dengan prihatin, kakak, apakah ada yang sulit? Ai Fang menangis semakin sedih. Yun Yun menepuk bahunya dan berkata, oke, jangan sedih. Itu bukan masalah besar. Ai Fang berhenti menangis dan menatap kosong ke arah Yun Yun. Dia berkata, ini bukan masalah besar. Akan sangat bagus untuk memiliki pemahaman seperti ini. Ketika Ai Fang mendengar kata-katanya, dia air mata jatuh ke tanah untuk sementara waktu, tapi... Dia berteriak lagi. Xiao Yan memandang Ai Fang dan melihat matanya yang berlinang air mata, dan menjadi semakin tak tertahankan. Dia awalnya suka kasihan pada Xiang Qiu, tetapi dia selalu memperlakukan istrinya. Sekarang, menghadapi wanita yang harus menjaga jarak, dia masih sedikit gelisah. Dia melirik Cailin, melihatnya berpura-pura bodoh, tahu bahwa dia memiliki pendapat di dalam hatinya. Melihat Yunyun, dia tersenyum padanya. Melihat Yan Ran lagi, dia diam. Ini membuat Xiao Yan dilema. Ada juga banyak wanita, dan itu juga hal yang sulit untuk dihadapi. Jangan bicara, dia menutup mulutnya dan berdiri di samping. Melihat Xiao Yan terdiam, Ai Fang hampir menangis beberapa kali, tetapi dia tertegun untuk beberapa saat. Melihatnya, dia sangat terkejut untuk sementara waktu, wajah putih awalnya menunjukkan rona merah tipis. Dia bahkan sangat pemalu. Xiao Yan melirik Yun Yun lagi, dan mengedipkan mata padanya. Yun Yun mendengus. Senang, dia mendekati Ai Fang dan berbisik padanya. Jangan menangis, menggurui dan menangis, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Apa yang terjadi? Ai Fang meraih tangan Yun Yun, dan dia berkata dengan lembut, suamiku sudah pergi. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Xiao Yan bertanya dengan mendesak, suamimu sudah pergi. Bukankah dia di dunia bawah? Ai Fang menggelengkan kepalanya. Dia berkata, jiwa suami tercetak di tanganku, terus berdetak, tetapi sekarang redup, saya pikir dia sudah mati. Xiao Yan kemudian mengerti seluruh cerita. Dia berkata, suamimu sangat bagus, dia tahu cara membuat jejak jiwa. Ai Fang berkata, persepsi jiwanya masih sangat kuat, dia bisa memperbaiki obat-obatan, dan dia telah belajar dari Gu Hei selama 2 tahun. Xiao Yan tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa master seperti itu bisa disembunyikan di desa kecil ini. Mampu memurnikan pil obat sangat langka. Saya hanya tidak tahu berapa banyak pil obat yang bisa disempurnakan. Bakatnya tidak buruk. Xiao Yan buru-buru bertanya, apoteker pemurnian macam apa dia? Ai Fang tersenyum dan berkata, aku belum selesai, tapi aku bisa membuat beberapa bahan obat menjadi pil. Xiao Yan menghela nafas, oke, itu sudah luar biasa. Wajah Ai Fang juga menjadi sedikit bangga. Tapi ekspresinya berubah dalam sekejap mata, dan itu sangat sedih. Xiao Yan bertanya, apa yang suamimu lakukan di dunia bawah? Ai Fang berkata, peran kecil. Ini adalah jawaban yang ambigu, yang tidak memuaskan Xiao Yan. Yang dia inginkan adalah jawaban yang akurat. Tapi Ai Fang sepertinya enggan untuk mengatakannya. Xiao Yan bertanya, apa rencanamu? Ai Fang berkata dengan sedih, pertama cari tahu penyebab kematiannya, lalu balas dendam. Xiao Yan menatapnya, lalu tersenyum, lalu menatapnya lagi. Aku akan menyinggungmu. Xiao Yan berkata, tidak. Lalu Ai Fang tertawa, dia berkata,
Kalau begitu tolong jangan menatapku seperti ini. Xiao Yan masih menatapnya, dengan tangan melingkari dadanya. Ai Fang Fang Bian memandangnya dengan main-main dan berkata, tolong jangan lihat padaku seperti ini. Xiao Yan tertawa dan berkata, kamu berbohong. Senyum Ai Fang semakin kuat. Dia berkata, aku berbohong. Xiao Yan mengangguk dan berkata, suamimu tidak mati, dia ada padamu. Ai Fang berkedip dan berkata, mengapa kamu melihatnya? Xiao Yan tersenyum puas untuk sementara waktu. Dia berkata, karena itu adalah ramuan, itu ada di tubuhmu. Ai Fang senang dan berkata, imajinasimu bagus tetapi kamu kurang bujukan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, ini baiklah jika kamu tidak mau mengakuinya. Tetapi faktanya tidak dapat diubah, pil obat ini ada padamu. Ai Fang menjadi gugup, dia berkata, kamu mengintipku mandi. Xiao Yan tersenyum ringan dan berkata, aku tidak pernah mengintip pemandian wanita. Mengintip pemandian wanita, itu keterampilan. Jika kamu ingin melihatnya, maka dia harus melepasnya dan membiarkannya melihatnya. Ai Fang tertawa, dia berkata, jadi kamu sangat bajingan, tidak tahu malu, cabul, dan tercela. Segera setelah beberapa kata keluar, Xiao Yan jatuh haha dia tersenyum dan berkata, dia tidak bisa pergi, aku akan menangkapnya. Ai Fang menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, kamu tidak seperti kaisar yang bertarung. Xiao Yan tidak peduli apa yang dia katakan, tidak peduli apa yang dia katakan. Yang paling penting adalah mendapatkan pil spiritual. Itu dalam kehangatan He Yanran. Dia berhasil naik ke peringkat Douxi. Di pada saat yang sama, jiwanya merasakan kekuatannya juga telah meningkat. Dia dapat dengan jelas melihat ramuan yang menempel di tubuhnya. Selain itu, ramuan itu diselimuti lapisan tipis gas seperti kain kasa. Bentuk tubuh, itu adalah tubuh seorang pria dewasa. Dengan wajah tampan, alis tebal dan mata besar. Sangat tampan. Xiao Yan bertanya padanya, Ai Fang tidak mengakuinya, dan dia tidak terburu-buru. Selama itu ada di tubuhnya, pasti bisa mendapatkannya. Ini adalah Suan dan kelas 9, dan mungkin berisi Dou di Origin Qi. Jika, biarkan Sun Er dan Yun Yun dapat meminumnya, dan mereka dapat segera dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Ini adalah sesuatu yang dapat dipenuhi tetapi tidak diminta. Xiao Yan bersemangat tetapi tenang. Jika dia merasa benar, dan akan ada keuntungan yang lebih besar lagi. Dia harus tetap tenang. Tidak peduli seberapa bersemangatnya dia harus tetap tenang. Dia menyamarkan suasana hatinya sendiri dan perlahan mendekati Yun Yun. Dia berkata, Yuner, kamu telah merawat Zizi dan adikmu dengan baik, terutama Zizi. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi tolong hibur dia. Yun Yun menatap Xiao Yan dan melihat matanya menyipit. Dia pikir, pria bernafsu, bahkan jika dia memiliki 3 istri dan 4 selir, dia akan terganggu ketika dia melihat wanita cantik. Jika dia cukup gila, dia akan mengambil kembali hati. Saat itu, dia juga akan menaruh hati pada istrinya. Penampilan Yun Yun sangat lembut dan antusias. Dia berjalan bersama Zizi dan saudara perempuannya dan terus menceritakan masa lalu. Dalam narasi, mereka memperoleh kegembiraan dan kebahagiaan terbesar dari hati mereka. Hidup ini sangat baik, mereka benar-benar dapat mengingat masa lalu. Selama obrolan ramah, mereka bertiga memiliki banyak topik untuk sementara waktu. Hal-hal lama dari Sekte Yunlan itu terlibat satu persatu. Selama pertukaran timbal balik, mereka akan mengingat orang yang sama, atau hal yang sama. Ketika mereka mengobrol, perasaan mereka menjadi lebih dekat. Sikap berlama-lama terhadap Yun Yun menjadi jauh lebih ramah. Obrolan ringan benar-benar bagus. Dan dalam obrolan ringan, kenangan melihat peristiwa masa lalu itu membuat orang lebih bersemangat dan bahagia. Terkadang, orang-orang akan memadukan perasaan satu sama lain secara harmonis dalam hal ini kegembiraan dan kebahagiaan. Kembali ke rumah Linger, beberapa orang duduk-duduk di ruang tamu. Xiao Yan memandang Ai Fang dan tersenyum, dan meremas matanya dari waktu ke waktu, tampak seperti sedang menggoda. Kailin merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ai Fang mengangkat bahu, tampak tak berdaya. Xiao Yan melirik Yun Yun lagi, dan merentangkan kedua jarinya menjadi bentuk V. Gerakan ini membuat Yun Yun tersenyum. Dia juga menunjukkan sikap oke pada Xiao Yan, dan keduanya tampak sangat misterius. Yanran tampak di samping bingung, dengan ekspresi ketidaktahuan. Berlama-lama tertawa, dia melihat penampilan malu Ai Fang, dan merasa sangat kok di hatinya untuk sementara waktu. Ai Fang malu dan dia sangat bahagia. Dia tersipu, dan merasa bahwa pria itu akan memeluknya. Ini perasaan itu sangat bahagia dan memabukkan.
hanya bisa diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Seorang wanita tidak bisa menempatkan seorang pria di hatinya. Sekali dimasukkan, itu seperti sepotong timah, atau seperti batu. Selalu terasa penuh dan berat. Ini adalah suasana tata letak, dan juga suasana pertempuran yang akan segera terjadi. Dalam suasana seperti itu, tidak ada hati yang akan begitu santai. Topik Xiao Yan menunjuk langsung ke tengah. Dia berkata, kita semua tahu bahwa 10 penjaga akan segera datang ke sini. Tempat ini tidak aman, dan itu akan segera menjadi medan perang. Ai Fang melambaikan tangannya. Dia berkata, tempat ini sangat aman. 10 penjaga akan datang. Mereka tidak akan mengganggu tempat ini. Karena ini adalah 18 yang mulia. Xiao Yan tertegun untuk waktu yang lama begitu dia mengucapkan kata-kata ini. Dia hanya pernah mendengar tentang 9 yang mulia surgawi, tetapi dia belum pernah mendengarnya, dan ada juga 18 yang mulia. Tampaknya dunia telah benar-benar berubah. Xiao Yan tersenyum dan berkata, 18 yang mulia, apakah mereka sangat kuat? Petik 2 titik. Ai Fang tersenyum dan berkata, melihat raja turun dari raja, melihat orang suci turun. Selama kamu bertemu orang, kamu akan selangkah lebih tua. Daripada dia, begitu kata-kata itu keluar, hati Xiao Yan tenggelam. Ini terlalu kuat. Sejak dia dipromosikan menjadi Doudi, dia belum pernah melihat orang yang begitu kuat. Ini benar-benar tersembunyi. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia berkata, lalu bagaimana jika saya melihat kaisar? Ai Fang memutar lehernya dan berkata, itu harus menjadi langkah juga. Dia berkata dengan jijik, kamu Doudi, kamu dilatih oleh sekolah pelatihan. Jika Anda membayar biaya sekolah, Anda akan diberikan sertifikat Doudi. Ai Fang berkata dengan sangat serius, apakah kamu perlu berdandan? Terkadang, banyak hal tidak perlu dirapikan sama sekali. Xiao Yan terus menatap Ai Fang dengan sepasang mata. Dia berpikir, apakah wanita ini mengatakan yang sebenarnya atau itu bohong. Dia hanya ingin mendeteksi keaslian dari apa yang dikatakan Ai Fang dari setiap gerakannya. Tetapi seorang pria memandang seorang wanita, dan dia masih terlihat sangat bernafsu. Tidak senang, dia tertawa dan berkata, nakal, pornografi. Xiao Yan tertawa ketika dia mendengar dia mengatakan kata seperti itu tiba-tiba. Dia berkata, Doudi bukan bajingan, tidak ada bajingan di dunia ini. Ai Fang terkejut oleh suara keras Xiao Yan. Dia bergidik dan berkata, mengapa kamu berbicara begitu keras, kamu membuat kami takut. Xiao Yan tertawa. Kailin juga terkejut dengan kata-kata Xiao Yan. Tempat ini penuh dengan orang luar, dan dianggap sebagai tempat umum. Inspektur mendengarnya dan mempostingnya di referensi kerajaan. Lelucon itu menjadi besar. Xiao Yan sekarang menjadi anggota keluarga kerajaan. Yao Ye adalah ratu, jadi dia bisa disebut ratu laki-laki. Setelah itu, Kailin berkata, seorang hooligan bukanlah hooligan. Tidak cukup bagi suster Ai Fang untuk mengatakannya. Ai Fang mengangkat sepasang mata kabur dan berkata, lalu siapa yang mengatakannya? Cailin tertawa dan berkata, terserah dia untuk melakukannya, tapi dia hanya untuk istrinya, kan? Apakah kamu melakukannya? Fang membantah dan terdiam. Xiao Yan bangga sesaat, dia berkata, saya seorang Doudi, jadi saya adalah pembangkit tenaga listrik puncak, dan ada orang yang lebih kuat dari saya. Ai Fang hehe tersenyum dan berkata, apakah kamu kuat? Xiao Yan menunjuk Cailin dan berkata, kamu harus bertanya padanya. Cailin tersipu dan menendang Xiao Yan, kamu tidak bergerak ketika berbicara. Gunakan saja otakmu, kamu harus membuktikannya padanya. Xiao Yan menyadari bahwa Ai Fang menyakitinya. Mereka berdua kuat, benar-benar konyol. Yun Yun menyaksikan mobilisasi sebelum perang berubah menjadi godaan sebelum perang. Dia terbatuk dan berkata, kata-kata Ai Fang layak untuk dirujuk. Dilihat dari semangat juang kedua pengganti tadi, dunia bawah ini memang sangat kuat, lawan juga sangat kuat. Jika benar seperti yang dikatakan Ai Fang, 18 yang mulia harus tahu bahwa kita ada di sini. Karena dia tahu, dia juga mengambil tindakan pencegahan. Maka kita benar-benar harus sangat berhati-hati. Yun Yun mengatakan ini, Cailin segera mengenalinya. Namun, Xiao Yan hanya menatap Ai Fang, seolah-olah dirasuki setan. Kailin menjadi marah. Dia menamparnya dengan keras, dan berteriak keras, apa yang kamu lakukan? Xiao Yan buru-buru menoleh ke arahnya. Dia berbisik, pil obat di tubuhnya perlahan berubah menjadi bentuk. Jika itu benar, itu seharusnya menjadi yang mulia 18 surgawi. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Kailin tercengang. Kemudian, orang di depannya juga orang dari Istana Jiwa. Mengapa Istana Jiwa akan menerima wanita?
Xiao Yan tampaknya melihat melalui pikiran Cailin, dan berbisik padanya, dia hanya pil, itu harus menjadi pil pembangunan jiwa Yin Yang. Setelah mengatakan ini, Cailin tidak bisa menutup mulutnya karena sok untuk waktu yang lama. Mengapa? Akan ada begitu banyak pil. Xiao Yan berkata kepada Cailin lagi, ketika waktunya tepat, saya akan segera menangkapnya. Dan Linger, itu juga Suan dan peringkat 9. Cailin merasa sedikit vertigo. Ada begitu banyak pil yang dalam, artinya, mungkin ada 3 kaisar yang bertarung lahir entah dari mana. 3 Doudi, jika mereka ditempatkan di benua Douki ini, mereka akan dianggap sebagai pembangkit tenaga super-super puncak. Yun Yun telah berlatih di Gunung Yunlan selama bertahun-tahun, jadi mengapa rahasia ini tidak ditemukan? Bahkan yang lama buruk di Yunsan saya tidak menemukannya. Aneh, hal yang sangat berharga, itu akan jatuh ke tangan saya sendiri. Ini keberuntungan. Cailin tidak bisa menunggu. Dia gelisah untuk sementara waktu, dan seseorang yang selalu sangat bertekad telah kehilangan ketenangannya sekarang. Tampaknya keinginan dapat mengubah segalanya. Cailin dikalahkan oleh keinginan terlebih dahulu. Kegagalan seperti itu akan gagal. Itu benar-benar berantakan. Xiao Yan ingin tertawa ketika dia melihat kesabarannya. Ini hanya salah satu perasaannya, dan dia tidak tahu apakah itu benar. Tapi dia masih tidak bisa mengendalikannya dan memberi tahu Cailin semua tentang kekuatan istrinya besar. Balas dendam Xiao Yan bocor samar-samar, menutupi seluruh tubuh dengan lapisan tipis kain kasa kuning pucat, yang membuat orang itu semakin tampan dan bermartabat. Dan warnanya cerah dan gelap, sangat berwarna-warni. Seluruh orang duduk di atas meja, itu adalah tubuh bercahaya yang mempesona. Orang di sebelahnya merasa panas di sekujur tubuhnya, berkeringat di seluruh pipinya untuk sementara waktu. Dia menggerakkan tubuhnya keluar, menyeka keringat dari dahinya, dan bertanya dengan aneh, apa yang kamu lakukan? Xiao Yan juga bisa merasakan perubahan dalam dirinya, dia berkata, kultivasi. Linger menatapnya sambil tersenyum, dan menyerahkan doukinya ke tangannya. Kemudian, dia dengan lembut mengulurkan jari tangan kanannya. Douki merah mawar yang samar bersentuhan dengan kain kasa Xiao Yan. Melihatnya douki bergoyang dan bergoyang beberapa kali di udara, membengkak dengan kepulan, dan dengan ledakan keras meledak di udara dengan renyah. Kemudian, douki berubah menjadi gumpalan asap tipis, yang melayang di dalam ruangan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, mengisap asap tipis ke dalam hidungnya, dan melihat perutnya naik turun beberapa kali, dan kemudian menjadi tenang dengan cegukan. Semua orang menatap wajah Xiao Yan dengan senyum tipis dan lapisan kasa perlahan menghilang. Situasi ini membuat orang bingung, dan mereka semua menatap Xiao Yan dengan sepasang mata. Performa seperti apa yang dia miliki? Tapi sepertinya Xiao Yan telah menyerap energi yang cukup, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semacam vitalitas yang kuat. Temukan tempat untuk melampiaskan. Tangan itu melambai dan memicu cahaya yang menerangi seluruh ruangan sekaligus. Itu juga menyinari semua orang, membuat mereka merasa hangat. Ai Fang mendekatinya dengan lembut, dia memeluk Xiao Yan dengan genit, dan berbisik, Tianzun, kamu kembali, kamu ingin membunuhku. Begitu kata-kata ini diucapkan, Cailin dan Yunyun mengambil tempat duduk mereka dari tempat duduk mereka, seolah-olah ada pegas di bawahnya. Itu sangat tiba-tiba, perubahan seperti itu membuat semua orang bingung. Bagaimana Xiao Yan menjadi yang mulia surgawi? Apa yang membuat mereka semakin cemas adalah bahwa Xiao Yan sebenarnya juga dia memeluk Ai Fang dengan erat dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Cailin tiba-tiba teringat Suan dan kelas 9 itu. Mungkinkah, dia diam-diam menyerang tubuh Xiao Yan pada saat ini? Kemudian Suan dan ini benar-benar kuat, dan menghilang ke dalam tubuh. Yunyun pulih dalam sekejap, dengan tenang. Dia meraih Linger dan bertanya dengan tajam, sihir apa yang kamu berikan padanya? Linger tersenyum. Dia berkata, tidak ada. Yun Yun tertawa dan berkata, aku baik-baik saja. Linger masih tersenyum. Dia berkata, itu hanya sinar balas dendam, tidak ada yang lain. Yun Yun masih sedikit tidak yakin. Dia berkata, tidak mungkin. Linger kemudian berkata dengan sangat sedih, kamu sendiri adalah Dousage 9 putaran. Bisakah kamu masih tahu apa yang ada di Douki? Haha tertawa, ketika Linger mengenai sinar energi pertempuran itu hanya ringan dan tidak mengandung kekuatan sedikit pun. Dia merasakannya pada saat itu, tetapi tidak dapat merasakan bahayanya. Dengan cara ini, mungkin sangat menyenangkan berada bersama Linger. Itu tidak masalah. Xiao Yan memiliki senyum terpesona di wajahnya, tetapi satu tangan mengeratkan pelukannya di sekitar Ai Fang.
Kailin menghela nafas panjang dan berkata dengan sedih, jika Kaisar Dou bukan seorang hooligan, tidak akan ada hal seperti itu di dunia ini. Dia seorang hooligan. Gambar Xiao Yan benar-benar lucu. Apalagi, dia meletakkan tangannya di bawah pakaian tipis Ai Fang dengan sangat tidak jujur, terlihat sedikit cabul. Kailin sedikit gelisah berdiri di sana. Di masa lalu, dia menyeret Xiao Yan dengan tangannya. Tapi orang mesum itu tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, Xiao Yan berdiri diam. Cailin dalam kemarahan untuk sementara waktu, berteriak keras dan mengerahkan seluruh kekuatan seluruh tubuhnya. Xiao Yan masih stabil seperti batu. Cailin berdiri di sana sok untuk sementara waktu. Dia menatap orang yang berdiri di depan dia terkejut. Dia masih Xiao Yan. Ketika dia menariknya, dia tersenyum tetapi tidak menunjukkan emosi. Apakah orang ini masih orang yang sama di hatinya? Kailin sedikit bingung untuk sementara waktu, dan bahkan merasakan perasaan kesedihan di hatinya. Xiao Yan telah berubah. Dia menjadi orang lain, orang yang meninggalkan dirinya sendiri. Mumu, Cailin tercengang di tanah. Yunyun menariknya dan berkata, Kakak Cailin, Kakak Cailin. Tapi dia bodoh. Ini sudah menjadi orang yang telah jatuh ke dalam kesedihan dan kemarahan. Dan suasana hati Yunyun itu juga tidak nyaman, tapi dia masih memiliki sedikit optimisme. Cailin telah pergi, dan hanya pesimisme yang tersisa di hatinya. Selama periode waktu ini, Xiao Yan sering menikahi istrinya. Kesedihannya lebih besar dari kematian hatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengikutinya dari lahir sampai mati, berjuang di utara dan selatan. Tapi dia sebenarnya membenci wanita di depannya hanya demi wanita di depannya. Lebih tepatnya, kekuatan Kailin sudah menjadi faktor kuat untuk Xiao Yan. Tanpa jejak kendali, di depan Xiao Yan hari ini, dia telah menjadi orang yang lemah. Kailin tertegun sejenak, tapi dia melihat Yanran tersenyum padanya, senyumnya yang cerah seperti bunga yang mekar. Dia merasa matanya seperti ditutupi kerudung, dan semua orang yang melihatnya tampak kabur. Mungkinkah dia menangis? Orang yang selalu sombong dan dingin juga menangis dan menitikkan air mata. Xiao Yan memeluk Ai Fang dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Ada rasa puas di pipinya yang tegas. Kailin memandangnya lagi dan memarahinya dengan keras. Dia berkata, ini sangat murah. Saat ini omelan nasional didamaikan. Dia sudah pindah untuk membunuh. Wanita ini tidak boleh menahannya, itu hanya momok. Dan siapa yang ingin menyimpan momok di sisi mereka? Tidak ada yang mau. Teng-teng Cailin membunuh, penuh kedinginan. Yun memandang Cailin, yang secara bertahap menjadi tenang, dan hatinya menjadi tenang untuk sementara waktu. Ini adalah wanita yang relatif lembut. Dia memiliki toleransi dan penerimaan di dalam hatinya. Identitas Dou dia akan membuat begitu banyak wanita cantik berkerumun, satu demi satu. Ya, itu sekelompok api, dan akan ada ngengat yang tak ada habisnya. Ada begitu banyak wanita, dia bergegas maju tanpa peduli, tidak ada yang bisa menghentikannya. Belum lagi pria ini, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk dimiliki keindahan di dunia. Dia memiliki kemampuan seperti itu, dan juga memiliki modal seperti itu, karena dia adalah Dou Di. Melihat Ai Fang yang menawan, hati Yun sangat tidak nyaman. Tapi dia hanya mentolerir ketidaknyamanan ini. Dia adalah tipe wanita yang bisa bertahan. Dia akan bertahan diam-diam sampai dia tidak tahan lagi. Kemudian, sampai suatu hari, dia akan pecah dengan cara yang menghancurkan bumi. Pipi Ai Fang tampak lebih menawan dan lembut, matanya menunjukkan hati yang samar, dan digosok dengan tangan besar oleh seorang pria juga merupakan hal yang sangat fatal. Jika tidak ada seorang pun di depannya, dia pikir dia akan suka sepotong adonan, biarkan pria di depannya diremas menjadi banyak bentuk. Kemudian, dia perlahan-lahan akan tersebar dan menjadi tumpukan pasir, atau sepotong es, yang tertutup olehnya untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan tanah meleleh menjadi setetes air, lalu dia menjadi selembut ikan dan berenang bebas. Tangan Xiao Yan adalah sepasang godaan yang tak tertahankan. Mereka penuh dengan misteri dan mematikan. Kemudian, wanita yang ada di tangannya jatuh satu demi satu. Bertarung dengan angin. Dan kemudian, saya mendapatkan semua keuntungan. Hidup benar-benar membingungkan. Dan dalam sekejap, tangan itu tiba-tiba menjadi lebih besar. Lengan itu juga sedikit terentang, lalu melewati jendela, perlahan-lahan rentangkan perlahan. Ai Fang tertegun sejenak, dan kemudian menjadi depresi. Gangguan tadi membuat Xiao Yan tergelincir. Sungguh suatu kesalahan. Dia meremas matanya dan mengubah wajahnya menjadi banyak gaya. Payudaranya ditekan dengan kuat. Dia pemalu dari waktu ke waktu, menggosok bolak-balik.
Dia akan menggunakan tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang untuk perlahan-lahan meluluhkan hati seorang pria. Tapi pria ini seperti sepotong besi, berdiri di sana dengan keras kepala. Lengan itu masih perlahan melewati jendela, dan kemudian perlahan menjadi lebih panjang. Perlahan-lahan mencapai langit, angin bertiup lembut dan tangan itu tumbuh melawan angin dan menjadi awan. Ketika awan itu menjadi cukup besar, ia terbang keluar ringan seperti layang-layang dengan tali putus. Kemudian, tangan terus tumbuh lebih besar. Kemudian melayang lagi. Setelah beberapa saat, langit ditutupi dengan awan, atau tarian naga, atau singa. Benar-benar spektakuler. Kailin terbangun dari demensianya. Ketika dia melihat Xiao Yan membuat awan di seluruh langit satu demi satu, dia tercengang. Dia berpikir, apa yang akan dilakukan Xiao Yan? Kemudian dia melihat lengannya, masih utuh di lengannya, lengan. Melihat lengan terentang Xiao Yan, ternyata itu adalah hasil dari ki pertempurannya. Tapi melihatnya, itu masih meluap dalam aliran tanpa akhir, tanpa tanda-tanda kelelahan. Ini adalah semangat juang. Tuan A Master Petarung Bintang 9 memiliki semangat juang yang begitu besar. Dia benar-benar berani. Kailin tercengang ketika melihatnya. Petir terdengar di udara, kilatan petir menyapu langit, dan cahaya menyilaukan tersebar di sekitar. Pembalasan dendam di lengan Xiao Yan meningkat tajam, dan awan kuning pucat melesat keluar, seperti kumpulan kembang api yang cemerlang, menyilaukan dan menarik perhatian. Awan perlahan berkumpul dan bertabrakan dengan keras satu sama lain, dan suara guntur terdengar tanpa henti. Dengan momentum seperti itu, bahkan Cailin Yunyun dan keduanya benar-benar gemetar. Apakah akan hujan lagi? Tapi aku melihat sosok ilusi terbang keluar dari tubuh Xiao Yan. Itu terlihat sangat tampan dan elegan. Itu seperti pohon giok yang menghadap angin. Apakah itu tubuh jiwa Xiao Yan? Cailin bergumam dalam hatinya. Dia selalu akan ada banyak tindakan tak terduga. Mungkinkah itu terjadi lagi kali ini? Pria tampan itu berdiri di udara, dengan semangat tinggi. Cailin melihat dari dekat dan bisa melihat dengan jelas. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari Xiao Yan. Siapa itu? Ini membuat Cailin cukup bermasalah. Orang seperti apa yang akan keluar dari tubuh Xiao Yan? Pria yang tampan dan gagah. Ai Fang menggigit bibirnya dengan kecewa. Dia tidak bisa berpikir jernih, kehilangan akal. Jika dia berusaha lebih keras untuk mengendalikan hati dan jiwa Xiao Yan, agar Tianzun tetap berada di tubuhnya, maka mereka akan bergabung menjadi satu. Xiao Yan memiliki Tianzun di tubuhnya, dan jiwa Tianzun menyatu dengannya. Dengan Xiao Yan, dengan cara ini, dia bisa memiliki dua pria sekaligus. Di depan seorang pria, dia adalah seorang wanita. Di depan seorang wanita, dia adalah seorang pria. Perubahan identitas semacam ini terkadang membuatnya penuh gairah dan romansa. Tapi Tianzun akhirnya pergi lagi, sampai dia terluka lagi, sekali, lagi setelah tubuh mati, dia akan kembali ke sisinya. Orang ini selalu seperti ini. Dia memelihara kelahiran kembalinya dengan suhu tubuh dan jiwanya, dan kemudian, setelah dia terlahir kembali, dia menjauh dari dirinya sendiri lagi. Ini adalah pria yang jauh dari dirinya sendiri, pria yang sangat dekat dan sangat jauh. Xiao Yan baru pulih dari kedinginan pahatannya setelah Tianzun melepaskan diri dari tubuhnya. Dia melihat bahwa tangannya melingkari pinggang Ai Fang. Ketika Kailin melihatnya seperti ini, dia menyadari bahwa dia telah salah paham. Tapi wanita di depannya dia jelas sangat kuat. Dia tampaknya memiliki bakat untuk merayu pria, selama dia menggunakan caranya, tidak peduli seberapa kuat pria itu. Tidak bisa menolak. Saya melihat Tianzun terbang ke udara, satu kepala tersambar petir, dan sosoknya tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Petir masuk dari satu tangan dan dengan cepat keluar dari sisi lain. Setelah setiap sengatan listrik, sosok Tianzun melonjak. Untuk sementara waktu, tangan bisa menyentuh langit. Dan setiap kali arus listrik mengenai Tianzun, tubuh Xiao Yan akan bergetar hebat. Kailin memandangnya dengan cemas karena takut membuat kesalahan. Xiao Yan sekarang tidak peduli apa. Untuk hidup dengan aman dan selamat. Dia adalah harapan dan rezekinya. Dia tidak bisa meninggalkannya sebentar. Guntur di langit semakin keras, dan kilat semakin menyilaukan. Tianzun seperti selembar kertas berkibar di udara oleh sambaran petir. Penampilannya tampak kurang berjiwa, dan kepalanya tertunduk. Xiao Yan juga sama. Pada saat ini, sambaran petir menyambar di langit diikuti oleh suara guntur yang memekakkan telinga. Yang mulia surgawi yang dipukul berkibar, dan kemudian jatuh lagi. Xiao Yan bergidik keras, gemetar semua atas pinggangnya terangkat, dan naga ilusi terbang keluar dari atas kepalanya, lalu terbang ke udara, melayang beberapa kali, dan terintegrasi dengan Tianzun.
Seekor naga raksasa terbang ke udara untuk sementara waktu. Itu terbuka mulutnya dan menelan petir. Selama itu berlalu, petir ditelan. Setiap kali naga raksasa menelan guntur, tubuh Xiaoyan akan gemetar. Setelah beberapa kali, dia melihat ekspresinya bergetar, merentangkan tangannya, dan menari ke atas dan ke bawah. Ada suara menggelegar di mulutnya, dan suara itu mengguncang dunia untuk sementara waktu. Saat dia terlihat seperti ini, hati Cailin juga naik turun. Tarian ini berlanjut, dan dia bahkan akan melayang di udara, dengan kepalanya terkadang menghadap ke atas dan terkadang ke bawah, dan naga di udara akan berdansa dengannya. Dia bangkit, lengan Xiaoyan memadatkan energi dendamnya, dan dia mengulurkan jarinya untuk menyerang, dan naga di udara menembakkan api tebal dari mulutnya. Itu melesat lurus ke depan. Suara mendesing bergema di mana-mana atas dunia sekaligus. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.